Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatriza Gunawan dengan NIM 230402015. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang presentasi saya berjudul Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ataupun PLTS pada atap rumah di Jalan Eka Surya Komplek Grand Monaco Blok F8. Nah, ada pula gambaran umum yang akan ataupun yang bisa diketahui dari penelitian ini adalah ini merupakan studi perencanaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atau rumah yang berlokasi di Jalan Eka Surya, Komplek Grand Monaco Blok F8 di Deli Serdang. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk merancang sistem PLTS yang efisien, optimal, dan ekonomis untuk kebutuhan listrik rumah tangga. Nah, selanjutnya ada pula latar belakang pada penelitian ini yang dimana permasalahan utamanya itu diangkat dari yang pertama ketergantungan energi listrik pada bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua dampak lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, dan yang ketiga itu berupa keterbatasan sumber energi konvensional. Nah, solusinya adalah pemanfaatan energi surya. Nah, kenapa? Karena melimpah di Indonesia. Yang pertama itu melimpah di Indonesia. Berkisar sampai 4 sampai 5 kilowatt hour per meter kubik per hari. Kemudian itu juga ramah lingkungan. Dan ketiga itu cocok, ataupun sangat cocok diterapkan dalam bentuk PLTS atap. Nah, jadi PLTS atap memungkinkan rumah menghasilkan listrik sendiri, mengurangi tagihan dan memanfaatkan area atap yang sebelumnya. Oke, selanjutnya ada pula tujuan dan permasalahannya pada penelitian ini ataupun studi ini, di mana penelitian ini fokus pada analisis pertama, analisis lokasi pemasangan PLTS. Yang kedua, analisis sistem kelistrikan PLTS. Yang ketiga, desain teknik PLTS. Empat, penentuan posisi panel. Dan kelima, analisis biaya ataupun finansial PLTS. Selanjutnya ada pula metodologi perencanaan, yang dimana pada metodologi perencanaan ini terdiri dari analisa lokasi. Nah, analisa lokasi pemasangan panel surya ini merupakan tahap awal sebenarnya, ataupun tahap awal dalam perencanaan sistem PLTS yang PLTS atap yang di mana ini tujuannya sebenarnya untuk menentukan tempat terbaik agar panel surya dapat menerima paparan sinar matahari yang optimal ataupun secara maksimal, sehingga nanti energi listrik yang dihasilkan menjadi optimal. Nah, jadi pada tahap ini dilakukan pengamatan ataupun beberapa pengamatan ataupun pengukuran terhadap kondisi lingkungan tempat panel yang akan dipasang. Nah, jadi ada beberapa faktor yang perlu dianalisis, yang dimana itu pertama adalah bayangan ataupun shading, yang dimana nanti ini untuk mengurangi efisiensi. Kemudian kedua itu struktur atap, yang dimana itu harus kuat untuk menahan beban. Kemudian luas atap, yang dimana itu nanti menentukan kapasitas sistemnya. Oke. Nah, ada pula juga lokasi yang memiliki keunggulan, di mana lokasi memiliki keunggulan ini maksudnya tidak tidak terjadi gangguan pada lokasi tersebut ataupun tidak ada halangan pada lokasi tersebut, yang dimana ini terdiri dari dua, yaitu terhalang tidak terhalang pohon atau bangunan. Kemudian yang kedua itu potensi radiasi mataharinya sangat baik. Yang kedua ada pula analisa bayangan. Pada analisa bayangan ini itu sebenarnya bayangan terdiri dari atap sendiri ataupun bangunan sekitar. Nah, kenapa analisa bayangan ini penting juga? Karena ini merupakan langkah dalam tahap perencanaan PLTS yang penting gitu. Jadi baik itu PLTS atap, drone PLTS ataupun floating PLTS dan lain-lain. Jadi analisa ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan sinar matahari itu jatuh ke panel surya dengan baik ataupun tidak terhalang oleh objek yang ada di sekitarnya. Nah, karena efek bayangan itu sebenarnya dapat mempengaruhi efisiensi modul surya untuk memproduksi listrik.
kinerja modul surya. Nah, ada pula hal-hal penting yang dapat diketahui dalam analisa bayangan ini, yang dimana itu atap itu sebenarnya ideal menghadap utara ataupun selatan. Nah, atap timur atau barat bisa menyimpan bayangan pagi atau sore, sehingga biasanya ketika sudah eh, siang ke sore itu biasanya atap timur atau barat itu mengalami namanya shedding. Kemudian selanjutnya itu bisa butuh penyangga tambahan ataupun biaya naik. Berikut hal penting yang perlu diketahui. Dan selanjutnya ada pula analisa struktur atap. Nah, analisa struktur atap ini sebenarnya itu bertujuan untuk memastikan bahwa struktur ataupun konstruksi sipil dari bangunan yang ada cukup untuk menyangga beban tambahan pada atap tersebut, yaitu panel surya sendiri. Nah, jadi itu nanti diperiksa apakah kuat menahan panel surya itu. Nah, jadi hasil analisa pada struktur atap ini terdapat tiga, yang dimana itu rangka atap itu berupa kayu, ya. Kemudian bentuk atapnya ataupun struktur rangka atapnya itu bentuknya prisma. Kemudian yang terakhir itu penutupnya ataupun genteng yang terpasang itu adalah genteng tanah liat ataupun itu jadi berat itu genteng tanah liat. Jadi kesimpulan yang bisa didapat itu struktur kemungkinan perlu penguatan tambahan sebelum pemasangan PLTS. Oke, analisa luas atap. Jadi luas total atap yang sudah dihitung itu ataupun ya yang sudah dihitung itu sekitar 25,46 meter kubik, yang dimana area efektifnya ini area efektif ataupun apa namanya luas potensial yang bisa ditaruh untuk panel surya itu sekitar 3,52 meter kubik. Nah, di mana nilainya ini didapatkan dari pertama itu panjang atapnya, yang dimana panjang atap itu 4,07 meter kubik, kemudian ada lebar sisi miring atapnya di mana itu 2 meter kubik, kemudian sisi kemiringan, sudut kemiringan di mana itu 30 derajat, kemudian tinggi atap prismanya itu sekitar 5 meter kubik. Nah, di mana nanti luas potensial atau area efektif yang didapat ini itu berasal dari rumus P dikali L 9P dikali 1 per 2 dikali cos alpha. Di mana nanti hasilnya 3,5 ke 2 meter kubik. Nah, artinya tidak semua area bisa dipasang panel karena keterbatasan struktur dan posisi. Kemudian ada pula analisa sistem, kita lanjut kepada analisa sistem kelistrikan, yang dimana pertama ini sebenarnya data pelanggan atau pemeriksaan persyaratan, yang mana pemeriksaan persyaratan sistem kelistrikan ini dilakukan dengan melihat status dan jenis pelanggan, yang dimana status pelanggan PLN merupakan pelanggan lama dengan jenis pelanggan rumah tangga. Kemudian kemudian memeriksa ID pelanggan, lalu berkonsultasi dengan PLN terkait rencana pemasangan PLTS atap pada rumah tangga. Jadi data pelanggan dan di sini ada yaitu pertama ada PLN satu fasa, kemudian rumah tangga tadi atau R, kemudian sistem net billing atau ekspor listrik di harga 65%. Oke. Kemudian selanjutnya ada pula analisa beban listrik, yang dimana analisa beban listrik ini dilakukan untuk menghitung konsumsi energi listrik yang menjadi dasar dalam menentukan kapasitas optimal sistem PLTS atap. Nah, jadi total konsumsi listrik rumah yang sudah dihitung ataupun yang sudah dianalisa itu sekitar kurang lebih 14 kWh per hari. Yang dimana peralatan-peralatannya itu berupa AC, kulkas, lampu, rice cooker, kipas angin, TV, HP, laptop, dan blender. Di sekitar 14 kWh per hari. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya konsumsi siang hari ataupun kita bisa menghitung energi harian pada siang hari, di mana rata-rata penggunaan siang itu sekitar 8,11 kWh
per hari. Yang dimana nilai ini didapatkan eh, dari misalnya harinya itu berupa dari hari Senin sampai Minggu. Nah, setiap harinya itu dihitung dua ataupun terdapat dua nilai gitu. Yang pertama, nilai pertama itu dapat dari eh, start KWH pagi, kemudian yang kedua itu start KWH sore. Nah, kemudian diselisihkan antara start KWH pagi dengan start KWH sore. Dapat nilainya, kemudian setelah dapat nilainya per selisihnya itu sampai sampai hari Minggu dari hari Senin tadi, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari tersebut. Gitu. Jadi didapatlah hasil 8,11 kW per hari. Nah, kenapa ini penting? Karena PLTS hanya menghasilkan listrik saat siang biasanya. Karena siang itulah PLTS eh, melakukannya secara optimal. Gitu. Kemudian pada kapasitas optimal PLTS. Nah, kapasitas optimal PLTS ini pun bisa dihitung juga sebenarnya ataupun kilowatt peak, di mana ini nanti dihitung dari rata-rata energi harian siang, kemudian dibagi dengan PV out harian. Nah, yang dimana PV out ataupun data PV out harian ini kan di mana? Jadi nilainya itu sekitar 3,567 kWh per kilowatt peak. Nah, jadi nanti rata-rata energi harian siang itu kan tadi 8,11 kWh, kan 8,11 kWh dibagi eh, 3,567, mana hasilnya itu adalah 2,27 kW. Jadi kapasitas atau kapasitas optimal PLTS-nya ataupun KWP-nya sekitar 2,27 kW. Maksudnya daya puncak sistem. Nah, daya puncak sistem juga ini bisa dihitung dari eh, kapasitas optimal tadi, dengan kapasitas optimal ditambah kapasitas optimal dikali rugi-rugi sistem. Yang dimana rugi sistemnya ini adalah 25%. Yang dimana nanti itu jika dihasilkan daya puncaknya sekitar ataupun KWP, KWP-nya sekitar nilainya ini KWP yang dimana sekitar 2,8375 KWP kan, atau sekitar 2,8 KWP. Nah, ada juga kebutuhan panel surya, dari mana satu panel itu sekitar 400 WP, dari mana total kebutuhannya kurang lebih 7 panel. Ada inverter, nah kapasitas inverter itu sekitar 2,2 kW sampai 3 kW. Jadi dipilih itu 3000 watt per grid set. Oke. Nah, penempatan panel ini juga sangat penting, yang dimana eh, penempatan panel ini sebenarnya untuk secara akurat bisa berdasarkan data global global solar atlas, yang mana itu sudut optimalnya 33 derajat, arahnya menghadap selatan. Nah, kenapa? Karena tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan daya sinar matahari maksimal sepanjang tahun. Oke. Yang terakhir itu ada total biaya investasi, nah, ataupun biaya pengeluaran yang bisa disasarkan untuk membuat PLTS ini, di mana itu sekitar 29,833.150 rupiah. Yang dimana ini sudah dihitung berdasarkan komponen-komponen yang sudah ditera, yang mana itu terdiri dari panel surya, inverter, kabel dan instalasi, meter ekspor impor, dan lain-lain juga. Oke, Oke. Mungkin yang terakhir yang bisa dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah dari studi ini kita mendapatkan eh, kesimpulan secara teknis, yang dimana PLTS atap ini layak dipasang pertama. Yang kedua, kapasitas optimal, di mana kurang lebih 2,8 kW peak. Kemudian yang terakhir itu menggunakan kurang lebih 7 panel. Nah, secara lokasi itu sangat mendukung ataupun tidak terhalang bayangan. Dan catatan struktur atap perlu dicek ataupun ditambah penguatan lagi. Oke. Nah, secara ekonomi tadi investasi sekitar 28 juta atau 30 juta, nah, bisa mengurangi tagihan listrik bulanan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.
pada studi atau penelitian yang saya ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.